Mbak, Mbak Nat yang sabar ya, Mbak. Ngapain sih kamu di sini? Ya, saya mau nghibur Mbak. Dan saya nggak mau ngeliat Mbak sampai nyerah, Mbak. Siapa bilang saya nyerah? Lawan saya kan Alisa. Dia cuma anak kampung. Nah, gitu dong, Mbak. Harus semangat, Mbak. Saya tuh udah gak ngerti ya. Kayaknya Selamanya, Pak. Ya, Papa bangga sama kamu. Ya, kamu benar-benar punya prinsip yang kuat. Ya, Papa sangat menghargai itu. Tapi yang aku nggak ngerti, Pak. Kenapa tiba-tiba Alisa menyuruh aku menikah dengan Natasha? Evan, ngaku pengacara. Masa begitu aja kamu nggak nangkep? Maksud Papa apa sih? Evan, nggak mungkin Alisa nggak mencintai kamu. Kalau dia memang nggak mencintai kamu ya, untuk apa dia menghubung-hubungkan dan menyuruh kamu menikah dengan Natasha? Jadi maksud Papa Natasha ada di balik semua ini? Tepat. Natasha itu yang di belakang semua ini. Gila ya. Kenapa sih tuh cewek nggak pernah biarin gue tenang hidupnya? Alisa. Cewek kampung gembel gak tahu diri itu. Dia kan yang udah bikin hidup lo hancur. Ngapain lu di tempat gue? Main nyelonong aja lagi. Lo tuh udah terobsesi sama Alisa, Rick. Coba aja. Dia belum jadi milik orang lain. Dasar pengecut. Harusnya kata-kata kalau itu tuh gak ada. Harusnya lo bilang, dia harus jadi milik lo selamanya. Itu kedengarannya lebih enak kan? Nat, apalagi yang gue bisa lakuin? Alisa itu udah jadi miliknya Evan. Alisa gak akan pernah jadi miliknya Evan. Ngerti lo? Nat, cukup Nat. Gue itu udah ngelupain Alisa. Jadi gue mohon, lo jangan ungkit-ungkit Alisa lagi di depan gue. Rick, jangan sama-samain gue sama kayak lo ya. Lo sih bisa jadi korban cinta. Kalau gue enggak, gue harus ngedapetin cinta gue. Iya. Hidup gue emang udah hancur, Nat. Hancur. Pengecut kayak lo sih emang lebih pantas ngabisin sisa hidup lo sama foto-fotonya Alisa. Kalau gue gak kayak lo, Rick. Gue harus ngabisin sisa hidup gue sama Evan yang asli, bukan foto-fotonya Evan. Nat, cinta itu gak bisa dipaksain. Tapi bisa diusahakan kan? Maksud lo? Iya. Gimana caranya kita berusaha supaya orang yang kita inginkan mencintai kita balik? Gak deh, Nat. Gue gak mau ikut-ikut. Lagian gue udah ngelupain Alisa kok. Dasar pengecut. Bilang aja kalau lo takut kalah sama Evan. Nat, ini tuh bukan masalahnya Evan. Tapi masalahnya Alisa. Gue tuh bener-bener gak bisa maksain cinta dia. Lo kenapa sih? Kok jadi melankolis gini? Gue ngerti. Sekarang setelah punya hubungan sama Alisa, lo mencintai Alisa, pikiran lo jadi feminin ya, Rick? Cukup, Nat. Cukup. Lo pikir Evan jauh lebih mencintai Alisa daripada lo mencintai Alisa? Iya? Gak mungkin. Ya udah sama. Gue juga jauh mencintai Evan dibandingin Alisa mencintai Evan. Iya juga sih. Tapi apa yang bisa gue lakuin, Nat? Gue udah punya rencana, tapi lo harus ikutin rencana gue. Rencana apa? Bu, Alisa nggak tahu sekarang Alisa harus ngapain. Ini pertama kalinya Bu Alisa jatuh cinta sama orang. Tapi pertama kalinya juga Alisa ngerasa gagal. Dan Alisa sekarang nggak tahu harus ngapain. Tolongin Alisa, Bu. Sa. Sa, sebentar, Sa. Aku
Aku nggak ngerti kenapa sekarang kamu bersikap dingin seperti ini ke aku. Apa salah aku, Sah? Aku nggak apa-apa kok, Van. Tapi yang jelas aku nggak bisa nikah sama kamu. Lalu apa alasannya, Sah? Kamu jangan bikin aku kepikiran dong. Kamu itu udah tunangan sama aku. Dan itu artinya, kamu udah siap menikah dengan aku, Sah. Ya, tapi aku akan tersiksa kalau aku nikah sama kamu, Van. Tersiksa kenapa sih? Alisa, kamu jangan bohongin perasaan kamu. Aku bisa lihat dari muka kamu. Aku bisa lihat dari air mata kamu. Ini pasti gara-gara Natasha, kan? Mbak Natasha ngancam aku, Van. Apa? Kalau sampai aku nikah sama kamu, dia akan bunuh diri. Natasha mau bunuh diri? Iya. Makanya lebih baik aku nggak usah nikah sama kamu, Van. Dan ini semua demi masa depannya Mbak Natasha. Aku nggak mau ngecewain dia. Masa depan apa sih, Sah? Masa depan kamu itu sama aku. Van, Aku harus ngedapetin kamu, Van. Natasha! Keluar kamu, Nat! Natasha! Keluar! Natasha! Keluar kamu, Nat! Keluar! Van. Bos, pasti anak kampung itu udah ngomong macam-macam sama Evan. Natasha! Keluar! Van? Loh, ada apa? Kok kamu kayaknya marah-marah gitu? Tenang dulu, Van, tenang dulu. Tante, aku nggak bisa tenang, Tan. Kalau sampai si Natasha nggak berhenti ganggu hidup aku. Harusnya pernyataan itu kamu kasih ke Alisa, Van, bukan aku. Jangan pernah manfaatin orang lain untuk mencapai tujuan kamu, Nat. Kamu cuma mimpi untuk bisa nikah sama aku. Oke. Kamu mau mati, kan? Ayo loncat! Loncat! Ayo, loncat! Kenapa? Kamu takut mati ya? Ayo, cepetan! Kamu udah bikin hidup aku jadi kayak gini. Kamu ingat dong, Van. Aku adalah perempuan pertama yang masuk ke dalam kehidupan kamu. Dulu hidup kita bahagia, kan? Tapi setelah Alisa masuk ke dalam kehidupan kamu ngedampak aku gitu aja. Karena kamu nggak pernah mencintai aku dengan tulus, Nat. Alisa mencintai aku apa adanya, nggak kayak kamu. Natasha, sekali lagi ya. Sekali lagi kamu memanfaatkan Alisa untuk tujuan kamu, aku nggak segan-segan menghancurkan hidup kamu. Mbak Nat yang sabar ya, Mbak. Ngapain sih kamu di sini? Ya, saya mau menghibur Mbak. Dan saya nggak mau ngeliat Mbak sampai nyerah, Mbak. Siapa bilang saya nyerah? Lawan saya kan Alisa. Dia cuma anak kampung.
Nah gitu dong Mbak, harus semangat Mbak. Saya tuh udah gak ngerti ya. Kayaknya